Ya, mahasiswa semua angkatan atau semester 5, saya akan share screen buat Anda semua sebuah slide presentasi tentang jenis penelitian. Karena ini masih sifatnya dasar, jadi kita masih bicara tentang konsep dasar penelitian. Konsep dasar secara umum, ya, secara umum. Oke, kalau masih ada yang salah-salah tulis nama, tolong diperbaiki nama Akang ya. Ini nama lengkapnya ini. Jadi kalau yang tertera di dalam jadwal itu ada kesalahan, itu bukan MMPD gelarnya ya, tapi yang ini. Oke, tujuan dari perkuliahan kita secara umum adalah agar mahasiswa memahami jenis penelitian itu berdasarkan tujuannya ya. Kemudian secara khusus pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang tujuan bahwa mahasiswa harus bisa mengidentifikasi jenis penelitian berdasarkan tujuan dan dapat menjelaskan ciri-ciri masing-masing jenis penelitian. Lalu yang kedua, mahasiswa juga dapat mendeskripsi tahapan-tahapan dalam proses penelitian guna memecahkan masalah penelitian dari awal perencanaan hingga tercapainya tujuan penelitian. Nah, ketiga, dari sisi ini ada dua tujuan instruksional khusus. Kita lihat slide ini. Metode penelitian itu, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, adalah metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Metode sendiri itu adalah cara. Kemudian metode penelitian itu merupakan dasar dalam penyusunan rancangan penelitian. Jadi orang sebelum melaksanakan penelitian, dia harus memahami dulu cara-caranya. Dalam filsafat ilmu, istilah cara melakukan sesuatu itu biasanya dibahas dalam epistemologi keilmuan. Nah, jadi kalau ditanya metodologi penelitian ini masuk di ranah mana? Dia masuk di ranah epistemologi dalam penelitian. Kemudian terkait dengan metodologi penelitian juga, dia adalah penjabaran dari metode ilmiah secara umum. Jadi tahapan dan cara untuk melakukan penelitian itu cukup banyak. Jadi ketika kita belajar tentang metode penelitian, nanti akan disesuaikan dengan ruang lingkupnya tentang apa. Jadi kalau HES berarti tentang hukum ekonomi syariah, kalau KPI tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemilihan metodologi penelitian? Pertama, harus tahu dulu tujuan penelitiannya apa. Itu satu. Yang kedua, sifat masalah yang akan diselesaikannya apa. Dan ini sangat tergantung pada jenis penelitiannya apa. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita menentukan metodologi penelitian, kita harus tahu dulu jenis penelitian apa yang akan kita gunakan, karena kita punya tujuan dalam penelitian, pasti tahu, oh, kita akan melakukan penelitian karena tujuannya begini. Jadi, penentuan jenis penelitian tergantung dari tujuan apa yang akan didapatkan dari penelitian itu sendiri. Jadi, yang harus ditekankan apa dulu? Tujuannya. Gitu. Nah, lalu, beberapa aspek dalam penyusunan rancangan penelitian, di sini kalian bisa lihat, pertama, bagaimana cara pendekatan. Cara pendekatan apa yang digunakan, kemudian metode apa yang akan dipakai, lalu strategi apa yang kira-kiranya paling efektif. Ini biasanya pertanyaan yang muncul pada saat orang menyusun rancangan penelitian. Caranya bagaimana, metodenya apa, strategi apa yang paling efektif. Nah, kita lihat sekarang dari jenis penelitian. Kalian bisa lihat di sini, saya menulis kurang lebih ada 7. Historis, deskriptif, perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, korelasional, eksperimental, dan tindakan. Ini sebenarnya gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kalian pengen tahu nanti lebih detailnya, nanti
akan kirimkan di grup ya, tentang di penelitian kualitatif itu jenisnya apa saja, kuantitatif itu apa saja, itu beda-beda ya. Ini jenis penelitian secara umum dulu. Kita lihat satu-satu. Penelitian historis. Tujuannya apa? Untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh simpulan yang kuat. Mensintesakan itu artinya menyimpulkan dari berbagai sintesis. Ya. Nah, ciri-cirinya apa penelitian historis ini? Pertama, data yang diolah biasanya data yang diobservasi orang lain. Yang kita sebut dengan data sekunder. Jadi data yang dikelola oleh sendiri, yang didapatkan oleh sendiri, datanya hasilnya oleh sendiri, itu disebutnya data primer. Sementara data yang diambil dari orang lain, diambil karena orang lain sudah melakukan penelitian, kemudian kita mengambil datanya, maka kita sebut itu data sekunder. Sehingga keaslian, ketepatan, dan sumber datanya juga perlu diperhatikan. Gitu. Lalu kemudian, ciri-ciri yang kedua dari penelitian historis adalah dimungkinkan pula adanya data primer. Bila ada, harus diberikan prioritas. Primer itu tadi ya, yaitu data yang diambil oleh sendiri, kita sebagai peneliti. Kemudian yang ketiga, ciri penelitian historis adalah untuk memeriksa bobot data dilakukan dengan kritik internal dan juga eksternal. Kritik ini ya prinsipnya adalah bagaimana memberikan pendalaman terhadap sesuatu dengan mengkritisi penelitian itu sendiri. Ya. Oke, ini tolong yang coret-coret jangan dibiasain begini ya. Dihapus. Apa yang dimaksud dengan kritik internal? Kritik internal itu pada hakikatnya adalah bagaimana seseorang diuji motifnya, kejujurannya, dan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data itu dikritik. Ya. Kalau kritik eksternal dilihat dari apakah penelitian itu memiliki relevansi, apakah memiliki keaslian, atau datanya akurat atau tidak. Itu dilihat dari istilah kritik internal dan juga eksternal. Jadi penelitian historis membuat rekonstruksi masa lalu yang disusun secara sistematis dan objektif. Tentu ini memerlukan tahapan dan cara yang luar biasa karena mengkonstruksi sesuatu itu tidak mudah. Seperti contoh, kalau kamu menemukan kasus bagaimana orang pertama kali menjelaskan bahwa di Nusantara ini kerajaan pertama itu adalah kerajaan Tarumanegara contohnya. Kemudian ada bukti prasasti dan lain-lain. Kemudian ditemukan juga ada bukti tidak hanya prasasti tapi juga mungkin bentuk-bentuk benda-benda yang lain. Itu kan kemudian disusun sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita. Itu tidak mudah, ya. Dan di situ ada like and dislike dari si peneliti. Biasanya muncul juga. Jadi kalau istilahnya data primer yang dimiliki itu pasti akan sangat bergantung kepada cara pandang si peneliti sendiri terhadap apa yang dia ketahui tentang hal tersebut. Oke. Nah, yang kedua, setelah bicara tentang penelitian historis, yaitu penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Orang menyebut istilah deskriptif ini dengan istilah penelitian survei. Biasanya penelitian survei ini ada dalam penelitian kuantitatif. Ya. Ini Yenti Mubarokah, raise hand, kenapa? Mau ada yang tanyakan? Oke. Disebut deskriptif, dari katanya saya deskriptif ya. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan atau membuat pencanderaan, membuat penggambaran secara sistematis
faktual dan akurat mengenai data, fakta, dan sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Istilah ini atau rumusan tujuan ini mungkin terasa sangat memberatkan ya bagi kalian yang peneliti pemula. Pasti ini maksudnya naon sih harti ya yang mah wajar lah. Tapi nanti kita akan coba jelaskan. Kalau kalian lihat di dalam ini nih kalian kan sudah pernah Kang kirimkan buku metode penelitian kualitatif kuantitatif penelitian gabungan karangan Profesor Dr. A. Muri Yusuf ya, yang filenya sudah dikirimkan di grup. Kalau kalian baca di situ jelas sekali rinciannya ada pada penjelasan buku tersebut. Nah, ini penjelasan dari perspektif yang lain ya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Penjelasan satu persatu. Kemudian, langkah-langkah dalam penelitian deskriptif, pertama merumuskan tujuan, ya, mendefinisikan tujuan, merancang metodenya, kemudian menyimpulkan kira-kira data apa yang akan dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkannya, alat apa yang digunakan, sumbernya siapa, siapa yang bertugas dalam pengumpulan data-data tersebut, dan seterusnya. Kemudian setelah merancang metode pendekatannya, kita juga harus mengumpulkan datanya dan menuliskan laporannya. Ini ada penjelasan beberapa contoh tentang studi mengenai kebutuhan tenaga guru tahun 2012. Ini jauh banget ya, 2012 berarti 10 tahun lalu nih. Oke, nah yang ketiga setelah kita bicara tentang penelitian historis dan kedua survei, yaitu penelitian perkembangan. Orang menyebutnya research and development, penelitian dan perkembangan. Tujuan dari penelitian perkembangan ini adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan suatu objek atau gejala tentang fungsi waktu. Ciri-cirinya adalah penelitian ini menuntut pengamatan dan waktu yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan secara longitudinal, artinya fungsi waktu maupun cross-sectional. Kalau kamu buka file yang ini nih, di bukunya Pak Profesor Muri Yusuf, kalau kamu lihat, itu penjelasannya tentang jenis penelitian. Nih, kalian lihat saja di apa ini? Daftar pustakanya ya. Bab 1, bab 2, ini tolong dibaca betul karena dasar-dasar. Ini nih, bab 3, karakteristik dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jadi, si penulis buku ini memisahkan istilah jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Sengaja dipisahkan untuk si peneliti yang lain tidak terjebak dengan pencampur adukan istilah jenis penelitian. Ya. Oke, sebelum kita bahas bukunya, kita jelasin dulu slide ini satu persatu dulu. Oleh karena itu, maka di penelitian perkembangan, langkah-langkah penelitiannya adalah pertama, pasti mendefinisikan dulu masalah, serta merumuskan tujuan, melakukan telaah pustaka, rancang metode pendekatannya, kalau bahasa lainnya menyusun desain penelitian, lalu mengumpulkan data, lalu mengevaluasi data, dan menyusun laporan hasil studi. Contohnya di sini ada studi mengenai perkembangan tingkah laku anak 0 sampai 10 tahun. Ini contoh saja ya. Tadi kita sudah bahas penelitian apa? Yang pertama, penelitian historis, kedua penelitian survei, yang ketiga penelitian perkembangan, yang keempat penelitian kasus. Ini atau istilah lainnya studi kasus. Pasti kalian sering dengar lah, studi kasus di bla bla bla. Nah, studi kasus istilahnya. Untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang
sekarang dan interaksi lingkungan atau suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Inilah tujuan dari studi kasus. Studi kasus ini terdiri dari apa saja? Pertama ada objek penelitian berupa unit sosial tertentu, kemudian sampel memiliki sedikit tapi variabel pengamatan banyak. Kemudian kesimpulannya terbatas pada unit sampel tertentu dan tidak dapat digeneralisasi. Biasanya studi kasus ini sifatnya kualitatif. Ya, biasanya kualitatif. Langkah-langkah penelitian kasus sama. Rumuskan tujuan, rancang metodenya, kumpulkan datanya, organize data dan informasi menjadi suatu rekonstruksi yang terpadu, lalu susun laporan dan diskusikan hasilnya. Contohnya, studi lapangan mengenai kebudayaan petani nelayan di wilayah pesisir. Ini contoh saja. Nanti untuk kelas HES, nanti ada tugas khusus, yaitu kalian untuk menelaah skripsi-skripsi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Jadi nanti ini tugas juga buat nanti kalian kalau ingin pengembangan tentang materi penelitian. Oke, lalu yang kelima ada penelitian eksperimental. Eksperimental ini untuk menyelidiki tujuannya hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental sebuah perlakuan atau sebuah kondisi dan membandingkannya dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Jadi tujuan penelitian eksperimental ini namanya eksperimen ya, berarti ada proses pemberian perlakuan gitu, dari si peneliti kepada kelompok A sebagai yang disebut dengan kelompok eksperimental, dengan yang satu lagi kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau tidak ada pengkondisian. Ciri-cirinya bagaimana? Satu, menuntut pengaturan variabel dan kondisi perlakuan eksperimen, lalu menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental, lalu menggunakan hipotesis, terutama tentang akibat perbedaan dari perlakuan itu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, lakukan survei kepustakaan, pasti kepustakaan disurvei dulu. Lalu yang kedua, identifikasi dan definisikan masalahnya apa. Lalu yang ketiga, rumuskan hipotesis bagaimana berdasarkan studi pustaka. Lalu definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel utama. Susun rancangan penelitian. Laksanakan eksperimen. Organisasikan data hasil eksperimen. Analisis data dan lakukan pengujian hipotesis. Kemudian interpretasi hasil analisis, diskusikan, dan susun laporannya. Contohnya apa penelitian eksperimental ini? Pengaruh penambahan dosis pupuk A terhadap peningkatan hasil panen padi. Ini contoh saja, ya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh yang terkait dengan hukum ekonomi syariah seperti apa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan penelitian tindakan. Nah, kalau penelitian tindakan atau action research, buat mereka yang ada di dunia pendidikan mungkin sudah tidak aneh, karena sebenarnya penerapan dari action research itu salah satunya di dunia pendidikan. Padahal di dalam dunia ekonomi syariah termasuk juga KPI pun masih bisa dilakukan yang namanya action research. Ya. Tujuan dari penelitian action research adalah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, cara-cara pendekatan baru, atau produk pengetahuan yang baru, dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual. Jadi terlihat dari apa yang dikerjakan oleh si peneliti atau yang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian tindakan adalah, pertama, dia itu praktis dan langsung relevan dengan situasi aktual di lapangan. Jadi kalau guru nih mau melakukan yang namanya penelitian tindakan, berarti dia meneliti apa yang sedang dia kerjakan. Berarti sangat aktual. Kemudian yang kedua, menyediakan kerangka kerja. Ada sistematika yang teratur untuk memecahkan masalah dan perkembangan baru yang lebih baik. Kemudian yang ketiga,
Cirinya fleksibel, adaptif, dan memperbolehkan perubahan selama masa penelitian. Kemudian terakhir, tidak selalu menuntut adanya hipotesis dan kontrol variabel. Nah, ini yang disebut dengan penelitian tindakan. Caranya, susunan langkah-langkahnya adalah pertama, definisikan masalah. Jadi tetap harus cari dulu masalahnya apa. Lalu lakukan telaah atau studi pustaka. Rumuskan hipotesis atau strategi pendekatan yang spesifik. Susun rancangan penelitian yang jelas dengan prosedur dan kondisi-kondisinya. Menentukan kriteria evaluasi dan teknik pengukuran untuk umpan balik. Laksanakan eksperimennya, lalu analisis data dan evaluasi, serta tulis laporan. Dan ini banyak dilakukan, contohnya seperti penelitian di bidang pemanfaatan teknologi komputer, contohnya. Ini kalau misalkan komputer. Kalau pemberdayaan tenaga putus sekolah pada kewirausahaan juga bisa. Sebagai contoh untuk membuat penelitian berbasis jenis penelitian tindakan kelas. Nah, pemilihan dari jenis penelitian tadi, dari mulai studi kasus, kemudian lagi deskriptif, historis, kemudian barusan kita jelaskan tentang action research atau penelitian pengembangan juga contohnya, itu harus dilihat dari pertama daya tarik masalahnya apa. Kemudian kesesuaian dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan kaliannya apa. Tersedianya alat dan kondisi kerjanya ada enggak. Kesesuaian dengan kemampuan dan mengumpulkan data yang diperlukan juga bagaimana. Kemudian kesesuaian dengan waktu, tenaga, dan biaya. Makanya kalau penelitian yang sifatnya skripsi, ya jangan sampai mencari masalah yang kira-kira rumit, susah, jauh, kemudian nggak bisa dikerjain. Ya, cari yang kira-kira memang ada di sekitar kalian, kemudian berikan petunjuk bagaimana caranya pengerjaannya bisa dilaksanakan. Dan itu bisa dilakukan oleh kalian sejak sekarang. Kemudian resiko kegagalannya seperti apa? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Makanya lebih baik banyak konsultasi lah dengan dosennya. Nah, kesimpulannya, menggambarkan tahapan dalam proses penelitian guna memecahkan masalah penelitian dari awal perencanaan hingga tercapainya tujuan penelitian. Jadi, karena dia itu penelitian harus dikerjakan dengan hati-hati, maka dimulailah susun perencanaannya, lalu lakukanlah pekerjaannya, lalu evaluasi hasilnya. Itu cara kita untuk memperbaiki setiap kinerja yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, tidak ada satu format baku tentang metode penelitian. Tetapi setiap metodologi penelitian lebih bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Kemudian pemilihan metodologi penelitian lebih tergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan. Perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan munculnya metodologi penelitian yang baru yang sangat-sangat dinamis. Dan ini sering terjadi. Perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin kita tolak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada? Ini ada berapa orang nih? Ada 16 ya. Coba Dudu tolong ditulis yang hadir ini siapa aja. Lalu nanti dikirim daftar namanya di grup ya. Ya, siap Kang, siap. Oke. Ada pertanyaan? Tadi Kang, izin bertanya Kang. Ya, silakan. Tadi ketika penelitian action ya, di sana kan teknis penelitiannya itu ketika di lapangan itu kan suka berubah-ubah. Contoh penelitian di lapangan misalkan contoh penelitian suatu barang misalkan atau harga barang gitu. Si narasumber itu kan bisa berubah-ubah gitu. Nah, maksudnya ketika misalkan secara mengurangi resiko supaya tidak terlalu
berat itu bebannya seperti apa gitu. Solusinya gitu aja. Ya, Terima sebenarnya kasih. ya, sebenarnya istilah dari apa penelitian tindakan itu tadi sebetulnya harus dipahami dulu secara spesifik satu persatu dari istilahnya. Cuma jangan sampai terjebak dengan penjelasan yang keliru, ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, Kang, supaya tidak berubah-ubah pernyataannya, itu bagaimana? Sebetulnya kita mau mengkaji apa dulu? Kalau hanya persoalan harga, boleh jadi harga di satu tempat dengan di tempat yang lain berbeda-beda. Itu satu. Atau kemampuan memahami harga dari tiap orang beda-beda. Jadi ketika ditanyakan tentang A, harga nasabah A, ternyata beda dengan si B yang tahu barang itu tapi beda harganya. Gitu. Bagaimana cara untuk menyamakannya? Susah menyamakannya kalau begitu. Kecuali kamu bertanya ke orang yang eh, yang memiliki label yang sama. Contoh, kalau misalkan harganya di pasar pasti beda-beda, nggak ada yang sama walaupun beda selisih ya. Tapi kalau misalkan di supermarket harganya sama. Berarti kalau begitu, kalau untuk ngecek masalah harga, berarti ke tempat yang memang harganya flat gitu. Cuma nanti ada hubungannya nggak dengan hukum ekonomi syariah? Ini juga harus jadi pertanyaan. Ya, aku akan nanti diperlihatkan sebuah contoh judul hukum ekonomi syariah bagaimana ya setelah ini. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Kalau tidak, aku akan kasih contoh untuk apa materi hukum ekonomi syariah untuk kelas HES ya. Sebentar. Tampilan apa yang muncul? Ada muncul nggak? Belum. Ini ada lihat. Ini contohnya ada artikel, ada juga skripsi tentang keputusan menjadi nasabah di bank syariah ya. Nih contoh, baca nggak? Pengaruh motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Muamalah Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur.
Ini judul yang kalau kamu pelajari, ini adalah ruang lingkupnya masuk pada ruang lingkup ekonomi syariah. Nih, di sini variabelnya 3. Pertama, pengaruh motivasi menghindari riba, 1 nih. Yang kedua, pengetahuan produk perbankan syariah, 2. Ketiganya, keputusan menjadi nasabah di bank muamalah. Jadi ini ada 3 variabel untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank muamalah. Nah, ini nggak bisa direkayasa ini. Ini penelitian tahun berapa ini? 2018 ya. Contoh-contohnya. Nah, yang paling gampang kalau kamu mau membaca naskah skripsi kebanyakan, baca dulu abstraknya. Nah, baca abstraknya. Baca abstraknya, nanti ketemu apa latar belakangnya, apa tujuannya, apa metode penelitiannya, sampelnya berapa, itu ketika kita baca abstraknya. Termasuk hasilnya bagaimana dan kesimpulannya seperti apa. Gitu. Nih. Oke. Nanti kalau diperlukan, boleh nanti dikirim. Ya. Oke, ada lagi? Ini ada Agil, ada Yanti, hands up. Kenapa? Sok, mau bicara? Boleh. Sebentar, akan ke toilet dulu sebentar. Saya bahas si Gali Minho. Saya bahas cicing ulah lempangan saya bahas Bahri cicing ulah lempangan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nanti setiap informasi yang ada di dalam mata kuliah ini akan disampaikan di grup. Akang ingin nanya dulu nih, untuk KPI ada berapa orang yang hadir? KPI tidak hadir, Kang. Oh, nggak ada? Ya, ada masuk jam ke 1. Oh, ya udah, nggak apa-apa, nanti jam 4 aja kuliahnya jangan aku. Ya, siap, Kang. Ya. Yang hadir Yenti, Agil, Dudu, Anissa, kemudian Asep Agung, kemudian Neng Siti Nurfadilah, kemudian Reni Nur Aini, lalu Rismawati, lalu Saiful Bahri, kemudian Sipa Paujia,
kemudian Siti Rahmah, kemudian Siti Sophia. Ada lagi yang belum sebut. Siti Zahra, Yunita Akang. kemudian Sophie, lalu Vivi, lalu Widya. Yunita Kang, Yunita. Siti Apa? Zahra Kang. Siti Zahra, Iya. Siti Zahra, Siti Zahra udah tadi. Yenti, Agil, Dudu, Anissa, Asep Agung, Neng Siti Nurfadila, Reni, Rizwati, Saiful Bahri, Sipa Paujia, Siti Rahmah, Siti Sophia, Siti Zahra, Sopi, Pipi, Widya, Yunita Oke. Akang. Yunita. Oh iya, Yunita. Yunita. Misi lupa, tugas itu ditambahan ku mengerjakan latihan soal tiap bab yang ada di buku Medlitnya Pak Muri Yusuf dengan Suharsimi Arikunto. Jadi kan Muri Yusuf aya PDF-nya kan udah dikirim. Nah, setiap bab nanti kan aya latihan-latihannya. Nah, kamu tulis latihannya, tulis dulu soalnya, lalu tulis jawabannya. Ditulisnya di mana? Ditulisnya di template anu paranti bikin resume mingguan. Kemudian pengerjaannya sama tulis tangan. Bisa lupa ya, diingetan ya. Dudu tolong kasih tahu. Ada 2 buku, yaitu Suharsimi Arikunto dengan A. Muri Yusuf. Itu di 2 buku itu ada latihan soalnya. Nah, kamu kerjakan itu. Ya. Itu cukup banyak. Muri Yusuf ada 18 bab. Suharsimi ada 17 bab. Jadi kudu dikeureuh eta. Namun tadi kerjakan lieu deui ke waktuna. Ya. Oke. Ini kebetulan akang tuh suaranya lagi serak-serak gitu. Kurang bagus oge. Karena ya lumayan lah ngaleseng wae meureunnan. Oke, naon teh? Bisi beakeun nya ke kelas KPI ya. Sepertinya itu dulu yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain boleh japri saja ya, japri. Tidak di. Siap, Kang. Terima kasih. Oke, Du, terima kasih, Du. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam.